Gimana? Pada akhir Februari 2026, situasi konflik Iran-Israel mengalami eskalasi sangat serius. Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Iran yang disebut sebagai Operation Epic Fury oleh Amerika Serikat dengan menargetkan situs militer, pemimpin senior, dan infrastruktur. Di mana, menurut sejumlah laporan, serangan ini menyebabkan puluhan hingga ratusan korban jiwa, termasuk serangan ke sekolah dasar putri di Mina, selatan provinsi Hormozgan. Dan tak butuh waktu lama, Iran langsung memberikan respon cepat. Lewat IRGC, Teheran meluncurkan serangan balik besar-besaran mulai Sabtu pagi waktu setempat. Gelombang pertama rudal balistik dan drone menargetkan wilayah Israel. Langit yang biasanya tenang mendadak dipenuhi lintasan cahaya. Bukan cuma ke Israel, beberapa rudal juga diarahkan ke pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Teluk. Bahrain yang jadi markas armada kelima Amerika Serikat, Al-Udeid di Qatar, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, sampai Kuwait ikut dalam radar sasaran. Sirine darurat meraung di banyak kota Israel. Warga diminta segera berlindung. Sementara itu, sistem pertahanan udara Israel langsung aktif, mencoba mencegat ancaman yang datang bertubi-tubi. Dan sampai narasi ini dibuat, langit Timur Tengah masih belum benar-benar tenang. Rudal-rudal Iran masih melintas, membelah malam. Situasi mencekam terasa di berbagai titik, terutama di sekitar pangkalan militer Amerika di kawasan tersebut. Dan situasi ini bahkan akan berlangsung cukup lama, karena sebelumnya Khamenei telah mengatakan kalau Iran diserang, maka akan membalasnya lebih brutal dari perang 12 hari bulan Juni tahun lalu. Sabtu 28 Februari 2026, hari itu jadi titik balik. Perang akhirnya benar-benar pecah. Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Ledakan terdengar di Teheran dan beberapa kota lain. Langit malam berubah jadi kilatan cahaya dan dentuman yang tak berhenti. Menurut pernyataan dari Donald Trump dan administrasi Amerika Serikat, ini adalah operasi militer gabungan yang mereka sebut Operation Epic Fury. Sementara Israel menyebutnya Lion's Roar. Tujuannya jelas menghancurkan program nuklir Iran dan menguncang kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei. Serangan dilakukan dengan kekuatan penuh, jet tempur dikerahkan, rudal jelajah Tomahawk diluncurkan, hingga sistem roket artileri HIMARS ikut digunakan. Targetnya disebut-sebut mulai dari fasilitas nuklir hingga kantor pemimpin tertinggi di Teheran. Namun di tengah target-target strategis itu, realitanya di lapangan jauh lebih menyayat. Sebuah sekolah dasar di Iran dilaporkan hancur. Awalnya, media pemerintah Iran melaporkan sekitar 40 hingga 51 korban jiwa, termasuk siswi dan beberapa guru. Namun angka itu terus naik. Laporan terbaru dari kantor berita resmi seperti Islamic Republic News Agency, Tasnim News Agency, dan Islamic Republic of Iran Broadcasting, serta relawan Iranian Red Crescent Society, menyebut jumlah korban tewas mencapai sekitar 85 orang. Mayoritas adalah anak-anak perempuan. Perang yang awalnya diklaim sebagai operasi militer presisi, kini meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari sekedar target strategis. Beberapa jam setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel dimulai lewat Operation Epic Fury atau Operation Raging Lion, situasi langsung berubah drastis. Iran tak menunggu lama. Lewat pernyataan resmi IRGC, Teheran mengumumkan serangan balasan besar-besaran bernama Operation True Promise 4. Dan itu bukan sekedar simbolis. Ratusan rudal balistik, rudal jelajah, hingga drone kamikaze diluncurkan hampir bersamaan.
langit Timur Tengah mendadak penuh lintasan cahaya rudal dan sistem pertahanan yang bekerja tanpa henti. Sirine meraung di berbagai kota. Di utara, wilayah Haifa, kawasan Galili hingga Golan Heights menjadi sasaran. Di pusat, Tel Aviv dan sekitarnya ikut terdampak, bahkan ledakan terdengar sampai Yerusalem. Militer Israel Defense Force langsung mengaktifkan sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome, David Sling, dan Arrow. Laporan awal menyebut sebagian besar rudal berhasil dicegat. Korban di Israel relatif minim, lebih banyak kerusakan dari puing-puing yang jatuh, tapi suasananya mencekam. Warga berlarian ke shelter, langit malam berubah jadi arena intercept rudal. Menariknya, Iran tak hanya menyasar Israel. Di Bahrain, markas armada kelima Amerika Serikat ikut menjadi target. Di Qatar, pangkalan udara terbesar Amerika Serikat di kawasan ikut dibidik. Di United Arab Emirates, serangan menyebabkan korban sipil di Abu Dhabi akibat puing rudal yang jatuh. Sirine darurat juga terdengar di Kuwait, dan ada laporan serangan terbatas di Yordania, Arab Saudi, hingga Irak. IRGC bahkan mengklaim telah menargetkan hingga 14 basis Amerika Serikat di kawasan.